Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku lagi berada Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang nomor 1 di Jakarta Pusat. Di sini aku membahas tentang jejak makam peninggalan Belanda di Museum Taman Prasasti. Dari banyak museum yang ada di Jakarta, Museum Taman Prasasti memiliki keunikannya sendiri di balik nuansa suram, sunyi dan teduh pepohonan yang tumbuh di dalamnya. Museum ini menyimpan begitu banyak kisah kematian para tokoh penting dari berbagai periode sejarah yang berbeda. Guys, di sini aku membahas tentang jenazah yang dimakamnya dari sini dari berbagai bangsa. Ikutin aku terus ya. Jangan lupa nonton sampai awal dan akhir. Nah, di sini gue lagi di makam Raffles menjadi Letnan Gubernur Jenderal di Jawa. Olivier sering mengadakan perjamuan yang mengundang tidak hanya orang Eropa, namun juga orang asli Hindia. Olivier pula lah yang menginspirasi Raffles untuk membuat kebun raya Bogor di atas nama kebun raya. Ya, memang sudah dibangun oleh Kerajaan Sunda. Olivier meninggal within drone dan dimakamkan di Krakow, Latvia di tahun 1814. Meninggalkan di suami tercinta. Sang suami adalah seorang anggota terengkang Mason bebas. Nah, kita lanjut lagi. Next, video kali ini aku membahas makam peninggalan Belanda di Museum Taman Prasasti. Di sini aku menunjukkan kepada kalian semua batu nisan berhias kuburan Belanda di Museum Taman Prasasti. Pemuda keturunan Tionghoa tersebut meninggal akibat menghirup gas beracun di Gunung Semeru pada tahun 1969. Ketika museum ini memiliki koleksi prasasti nisan kuno Indonesia beserta koleksi museum seluas 1,2 ha. Ini merupakan museum terbuka yang menampilkan karya seni dari masa lampau tentang kecanggihan para pemantung, pemahat, kaligrafer, dan sastrawan yang menyatu. Oke, kita next lagi. Bentuk nisan di Museum Taman Prasasti yang ada di taman ini selain diletakkan di tanah juga ditempatkan di tembok pagar area museum jenazah yang dimakamkan di sini dari berbagai bangsa. Sehingga di nisan pun bisa terbaca inskripsi berbahasa Belanda, Inggris, Prancis, Jepang, Cina, dan Indonesia. Di nisan terkadang ada tertulis jenis pekerjaan semasa hidup. Dari almarhum ada pastor, dokter, tentara, pemusik, arsitek, pedagang, dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Nah, di Museum Taman Prasasti dibilang unik karena memiliki konsep yang berbeda dari museum lain. Betapa tidak, museum yang biasanya berada di dalam ruangan ini di luar ruangan, jadi panas maupun hujan sudah menjadi hambatan tersendiri ketika mengunjungi museum ini. Namun hebatnya kondisi koleksi yang ada di museum ini seolah tak lampuk oleh alam meski sudah ada puluhan tahun. Nah, kita lanjut lagi ya guys. Di sini terdapat dari peti mati presiden dan wapres pertama di Indonesia, Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Di sini ada peti jenazah Soekarno. Inilah yang sering menjadi perhatian para pengunjung yang datang ke museum. Dan di sebelah saya ada jenazah Dr. Muhammad Hatta menunjuk tempat peristirahatan terakhirnya ditempuh Tanah Kunsir di Jakarta Selatan. Dan kita tahu dua peti jenazah ini yaitu ada Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Ya, segitu aja ya guys yang saya tahu. Keindahan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda seakan tidak ada habisnya di Jakarta. Salah satu tempat yang mungkin bisa menjadi inspirasi destinasi wisata Anda selanjutnya adalah Museum Taman Prasasti. Nah, di situ di taman ini terlukis peristiwa sepanjang masa dari goresan prasasti mereka yang pergi di sini pula.
tertanam kehijauan yang kita dambakan. Next, kita lanjut lagi ya guys. Next lagi. Nah, di sini ada satu hal yang saya dapatkan dari membaca nisan-nisan yang ada di sini. Nah, harapan hidup orang zaman dulu memang tidak selama orang-orang di masa sekarang. Teknologi kedokterannya belum maju, moda transportasi yang masih terbatas, dan mungkin juga pola hidup yang kurang bersih membuat banyak kematian di usia yang relatif muda. Di sini ada dua yang bukan pola sih, tapi kayak kematian. Nah, di zaman-zaman dahulu memang tidak selamanya masa sekarang ya guys. Nah, di sini kita lebih memahami tentang apa sih namanya makam peninggalan Belandanya di Museum Prasasti gitu guys. Nah, di situ aku mencari di sini aku menunjukkan kepada kalian, di sebelah saya ada jenazah Jenderal Koeller sendiri. Sejak Taman Prasasti menjadi museum, dipindahkan ke Banda Aceh di Kerek of Peucut. Di tempat tertebaknya beliau dibangun monumen peringatan atas kemenangan bangsa Aceh. Itu guys. Awalnya Raffles ingin memakamkan sang istri di Istana Bogor dan telah membuatkan prasasti yang, namun sangat istri lebih memilih dimakamkan di sini bersebelah dengan sang sahabat Ledin. Oke, next lagi. Nah, di sini banyak banget makam-makam peninggalan Taman Prasasti. Merupakan sebuah area pemakaman umum seluas 5,5 hektar yang bernama Kebon Jahe. Nah, di sini saya tunjuk itu ada masjid buat tempat beristirahat kalau lagi capek. Oke, kita lanjut. Di sini ada 2 kursi, ada 1 meja. Nah, di sini kita bahas tentang peninggalan Belanda ya guys. Nah, di sini pada tahun 1811 ketika kerajaan Inggris mengambil alih tanah jajahan dari kerajaan Belanda. Kita lanjut lagi guys. Di sini banyak sebuah materi yang kita bahas, makam peninggalan Museum Taman Prasasti. Nah, di sini aku akan membahas semua peninggalan kerajaan yang ambil tanah jajahan dari kerajaan Belanda. Di situ ya makam peninggalannya di Museum Prasasti. Next, lanjut lagi. Nah, oke, di sini banyak banget yang bentuk nisan di Museum Taman Prasasti. Yang ada di taman ini selain letaknya di tanah juga ditempatkan di pagar area museum. Jenazah yang dimakamkan di sini dari berbagai bangsa. Nah, museum ini menyimpan begitu banyak kisah kematian para tokoh penting dari berbagai periode sejarah yang berbeda. Nah, aku akan membahas kepada kalian semua mengenai tentang dari peti proklamator hingga kereta pembawa jenazah. Tak hanya nisan dan patung, di sini juga terdapat benda bersejarah. Beliau adalah Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Next, lanjut lagi. Oke guys, selanjutnya di sini yang gue cari-cari yaitu makam dari Adam Caroli Claessens. Bukan hanya Adam Caroli Claessens, ada juga monumen pastor agama Katolik dan lain-lain. Oke, next, lanjut. Segitu aja video Museum Taman Prasasti, kurang lebih maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.